Jadi kalau kita melihat harga batu bara, tidak boleh melihat dari harga yang tertentu, hanya di tanggal tertentu, di bulan tertentu. Kita harus melihat jangka panjang minimum setahun. Nah, harga rata-rata inilah yang akan mempengaruhi semua supply demand secara keseluruhan dalam satu tahun. Jadi kalau kita lihat harga yang tadinya sekitar $188, kemudian naik menjadi 400, bahkan lebih dari 400 saat ini, itu sebagai, menurut saya sebagai suatu sentimen yang awal ya, sentimen yang awal terjadi, ini dipicu oleh dua fenomena di dunia. Yang pertama, penghentian ekspor batubara Indonesia di bulan Januari selama 1 bulan. Yang kedua, mengenai perang Rusia dan Ukraina ini. Dua fenomena ini membuat sentimen di dunia perbatubaraan sehingga harga naik. Tetapi kita tidak tahu ini kira-kira bagaimana ke depan. Tentunya selalu ada siklus dan kemungkinan besar ini bersifat sesaat. Ya, harganya sudah terlalu tinggi. Ini pengecualian. Demikian, Bu. Di tengah harga yang tinggi ini apa yang disiapkan oleh pemerintah ya? Persiapannya seperti apa? Pastikan ini akan cukup berdampak juga terhadap DMO ya, atau Domestic Market Obligations. Apalagi untuk mengamankan DMO sendiri nih yang sudah berkali-kali lipat. Kalau kita lihat harga DMO di $70, sekarang di 400-an kan juga sudah cukup tinggi. Kalau dihitung 1 tahun terakhir pun juga ini juga masih di level yang sangat tinggi. Seperti apa Pak Irwandi? Menurut saya kita tidak perlu khawatir ya terhadap DMO ini. Bagi Indonesia ini tidak menjadi masalah mengingat kondisi krisis pasokan batubara di awal tahun 2022. Ini telah diantisipasi oleh pemerintah melalui Kepmen nomor 13 tahun 2022. Jadi ada dua hal yang sangat penting bagi mereka yang tidak memenuhi kebutuhan batubaranya, itu akan mendapatkan denda. Dendanya itu selisih antara harga batubara di pasaran dengan harga batubara DMO, yaitu 70 selisihnya ini. Kemudian yang kedua, akan diberikan semacam yang tidak memenuhi syarat batubaranya untuk masuk ke PLN sebagai DMO, akan harus membayar kompensasi. Jadi ada dua hal, pertama adalah denda, kedua kompensasi ini yang akan menjaga keberlangsungan suplai DMO kepada PLN. Sejauh ini seperti apa komitmennya dari pemerintah ke para pelaku nih, Pak Irwandi, terkait DMO ini? Sampai sekarang, sejauh ini seperti apa? komunikasinya selalu terjadi, ya. Jadi kemarin rapat dengan pimpinan PLN berjalan terus secara kontinu. Kemudian rapat dengan industri juga berjalan dengan baik untuk sebagai suatu tindakan mitigasi apabila terjadi kekurangan demo. Dan yang paling penting, pemerintah sudah menciptakan suatu program yang namanya Simbara yang akan melink antara program-program yang ada di Minerba Kementerian SDM dengan Departemen Keuangan, dengan Departemen Perhubungan Laut, dan yang lain-lain, departemen yang terkait. Jadi apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban demonya, otomatis akan terlihat oleh semua departemen, sehingga Departemen Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut, ini akan menghentikan kapal-kapal yang akan melakukan ekspor.